Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di layar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, udah gak terasa teman-teman, tinggal menghitung hari aja lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, di sini aku juga mau mengucapkan mohon maaf lahir batin ya untuk teman-teman semua. Seperti biasa ya, aku tuh memulai aktivitasku di jam 4 subuh. Nah, ini lanjut ya, aku mau masak aja. Nah, ini untuk kelapanya lagi aku blender ya teman-teman, untuk mendapatkan santan yang kental, karena ini parutannya juga kasar ya. Kemarin tuh kelapanya aku beli di pasar. Nah, sekarang ini harga kelapa mahal banget ya teman-teman. Di pasar itu yang udah diparut harganya 10.000, kalau di warung 12.000. Nah, sekarang kenapa harga kelapa itu mahal? Karena kelapa lagi langka ya teman-teman. Biasanya sih kelapa itu didatangin dari Sumbar, dari kampung aku ya teman-teman. Tapi sekarang kelapa di Sumbar juga lagi langka-langkanya. Makanya pasokan kelapa sampai ke Kota Pekanbaru harganya jadi mahal ya teman-teman. Karena kelapa itu sulit didapatkan. Nah, ini pun untuk santan jadi juga sulit ya kita dapatkan sekarang di pasaran, kayak di swalayan, kayak di warung atau di minimarket gitu ya teman-teman. Karena memang produksinya juga lagi berkurang sekarang ya untuk kelapa. Biasanya sih itu kelapa santan kara itu kan pasokan kelapanya itu dari Tambilahan. Nah, pasokan kelapa yang dari Tambilahan itu juga lagi berkurang loh teman-teman. Makanya produksi kelapa juga berkurang. Dan mirisnya teman-teman, karena kelapa lagi langka-langkanya dan harganya mahal, produksi santan berkurang. Nah, banyak loh teman-teman pengurangan karyawan atau PHK terhadap pabrik kelapa santan kara itu loh teman-teman. Nah, kemarin aku lihat beritanya itu berseliweran di aplikasi sebelah ya teman-teman, aplikasi TokTok gitu. Nah, betul teman-teman, kemarin juga Pak suami cerita seperti itu, katanya banyak pengurangan terhadap karyawan di PT Santan Kara. Nah, ini lanjut aja ya, ini aku mau bikin sambal tanak gitu. Bumbunya simpel aja aku bikin ya. Bawang merah yang aku halusin, terus aku kasih cabai giling merah. Terus di situ aku kasih daun aromatiknya kayak serai, kunyit, dan juga daun jeruk ya teman-teman. Nah, di sini aku masukkan telur puyuh, aku masukkan teri, dan juga aku tambahkan petai, dan aku mau tambahkan juga dengan tempe dan daun ubi. Nah, itu kenapa ada 2 telur besar juga di dalamnya, karena kemarin tuh aku ngerebus telur jadi nggak kemakan gitu ya teman-teman. Jadi sekalian aja aku masukkan ke dalam campuran telur puyuh itu, karena ini juga telur puyuhnya sepertinya kurang loh teman-teman, karena aku belinya cuma setengah papan. Nah, ini lanjut ya, udah aku cemplungin semua bahan-bahannya, ini tinggal aku tunggu matang aja untuk si sambal tanaknya. Itu kelapanya kurang banyak sih teman-teman ini untuk sambal tanaknya, karena isiannya terlalu banyak. Jadi nanti hasil dari sambal tanak aku nih kurang itu ya teman-teman, kurang berminyak gitu. Terus kalau aku bilang kurang lotok gitu ya teman-teman. Nah, di sini nih aku mau petik-petik dulu untuk daun ubi. Ini daun ubi aku nggak beli ya. Ini daun ubi aku ambil di depan rumah yang dekat jemuran kain aku seperti biasa gitu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang udah ngikuti video aku pasti udah tahu ya kan aku ngambil daun ubinya itu di mana. Nah, ini daun ubinya muda-muda semua ya teman-teman, karena aku ngambil memang di bagian pucuknya aja.
Udah selesai dipetikin, lanjut aja di sini mau aku cuci bersih untuk daun ubinya. Nah itu aku udah nyuci bersih daun ubinya ya teman-teman. Lanjut aja di sini aku masukkan si daun ubinya ke dalam gulainya. Nah ini sambal tanak versi aku ya teman-teman. Pokoknya bumbunya itu simple ya teman-teman. Kadang-kadang ada juga ya yang beda bumbu sambal tanaknya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita cocokin aja di lidah kita masing-masing ya untuk bumbunya. Nah ini sambil nunggu sambalnya matang, ini aku lanjut aja berberes ya. Aku bersih-bersihkan dekat tudung saji ini ya teman-teman, karena aku mau naruh untuk si gulai aku nanti kalau udah matang. Nah ini udah matang untuk sambal tanaknya, ini kelihatan masih kurang ya teman-teman untuk santannya. Jadi untuk dedaknya itu nggak kelihatan gitu ya. Ini juga terlalu banyak untuk isiannya. Nah ini lanjut aja, itu udah matang, aku mau langsung cuci piring ya teman-teman. Nah masih kelihatan di luar itu masih gelap ya teman-teman. Ini masih sekitaran jam 5 subuh gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut aja, aku beres-beresin dulu. Ini rak-rak piring ini lumayan penuh, jadi mau aku pindahin ya untuk toples-toplesnya ke samping. Nah aku kalau nyuci piringnya kan di luar ya teman-teman. Nah jangan salpo ya, itu dengan kain yang bergelantungan di atas itu aku gunakan untuk ngelap-lap kompor. Pokoknya untuk ngelap-lap wastafel itu juga ya teman-teman, makanya aku taruh aja di situ. Kalau udah jam 5 aku masih berani ya teman-teman keluar buat nyuci piring, tapi kalau jam 4 subuh tadi aku tuh kurang berani ya buat keluar rumah, karena masih pagi banget gitu ya teman-teman, masih jam 4 subuh, itu pun orang belum pada ada yang bangun gitu ya. Tapi kalau jam 5 kan udah mulai di masjid itu ngaji-ngaji, jadi orang pun udah ada yang lewat gitu mondar-mandir mau berangkat ke masjid gitu ya teman-teman. Tapi kalau jam 4 subuh itu aku memang gak ada nyali ya teman-teman buat keluar. Paling tuh aku keluar ngambilin alat-alat masak aja, terus pintu aku kunci lagi, aku langsung lagi masuk ke dalam rumah. Tapi kalau udah jam 5 menurutku udah lumayan agak rame teman-teman, orang-orang yang lewat-lewat gitu. Nah ini nih masih gelap ya di luar, karena memang cuacanya juga lagi mendung-mendung sahdu di hari itu ya teman-teman. Kalau nggak salah ini videonya aku tag di hari Sabtuan ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai aja buat nyuci piring, aku langsung aja balik lagi ke dalam. Nah di sini nih aku langsung aja masak nasi ya teman-teman. Sekalian aku juga mau rebus air jahe ya teman-teman. Pokoknya air rempah yang aku kasih kunyit, jahe, lengkuas dan juga serai. Nah ini karena kondisi badan aku memang kurang fit juga ya. Ini juga bagus loh teman-teman, minuman ini buat mendetok racun yang ada di tubuh kita. Nah ini aku tambahkan lemon ya, biar makin segar untuk badannya teman-teman. Dan aku tambahkan juga chia seed buat pelancar buang air besar kita. Aku tambahkan 1 sendok madu juga ya teman-teman. Pokoknya ini aku konsumsi rutin setiap pagi ya teman-teman. Manfaatnya juga banyak, dia juga bisa membakar lemak yang ada di badan kita gitu ya. Nah aku semenjak rajin konsumsi itu alhamdulillah ya teman-teman, BB-ku sekarang udah mulai turun. Dan aku pun bukan hanya konsumsi itu aja buat menurunkan BB aku juga konsisten dengan olahraga. Sekarang nih aku lagi hobi-hobinya jogging ya teman-teman. Biasanya sih aku kalau di rumah olahraganya aku paling ya main barbel gitu ya teman-teman. Barbel yang ukuran 10 sama 5 kilo aja. Tapi kali ini aku lagi hobi-hobinya jogging. Untuk main barbel aku tuh
sekarang ini agak kurang ya teman-teman, karena kemarin itu aku sempat cedera untuk tanganku pas ngangkatnya karena salah posisi gitu. Nah jadi sekarang nih kalau pas ngangkat yang berat itu masih agak sedikit ngilu juga loh teman-teman. Dan kemarin pun pas ngantar anak tanding ke kolam, aku ada sedikit musibah, aku tuh jatuh di kamar mandi loh teman-teman. Terus aku tuh bertumpu dengan tangan dan akhirnya tanganku sakit ngilu gitu ya teman-teman. Nah makanya aku masih sekarang ini membatasi buat ngangkat-ngangkat yang berat-berat dulu. Nah pokoknya intinya di sini nih, kalau mau BB-nya turun kita juga harus atur pola makan ya. Nah lanjut ya teman-teman. Nah ini aku langsung aja ngejemur pakaian, karena tadi itu aku tuh pas masak aku juga sambil mutarin kain gitu ya teman-teman. Pokoknya setiap pekerjaan itu kalau nggak disambil takutnya nanti nggak kelar-kelar ya. Nah kita sebagai ibu rumah tangga ini pandai-pandai ya teman-teman mengatur waktu. Kita nih sebagai seorang ibu rumah tangga ini harus dituntut untuk garcep ya teman-teman, biar kita itu nggak keteteran sendiri ya. Contohnya aku ini mengatur waktuku, aku bangun di jam 4 subuh gitu ya teman-teman. Nah setelah aku bangun aku tuh langsung aja gitu ya ke dapur buat masak gitu. Nanti pas orang azan aku berhenti sholat, baru aku lanjutkan lagi buat aktivitasku. Pokoknya target aku tuh jam 7 itu aku udah selesai di dapur loh teman-teman. Pokoknya segala kegiatan ibu rumah tangga itu aku prioritaskan di jam 7 selesai, karena lewat dari jam 7 itu prioritas aku udah lain loh teman-teman. Prioritasnya kalau udah jam 7 itu jamnya aku mondar-mandir warawiri gitu, antar jemput si abang Razik pergi sekolah, pergi MDA, pergi les. Pokoknya kalau untuk jadwal itu aku berhentinya cuma di jam setengah 6 sore gitu ya teman-teman. Nah itu pun kalau si abang rapal les, aku tuh istirahatnya habis maghrib aja ya teman-teman. Di jam 6 itu aku udah selesai ngantar jemput anak. Pokoknya prioritas aku pagi-pagi itu yang aku utamakan adalah rumah ya teman-teman dan masakan. Nah ini aku udah selesai aja untuk pekerjaan rumah. Aku lanjut mau ke pasar ya teman-teman, karena stok di kulkas sudah pada habis gitu ya. Yang aku masak tadi itu adalah stok terakhir aku ya teman-teman. Nah ini masih gelap ya di luar sana karena ini masih jam 6 ya teman-teman. Nah di sini nih aku bilang sama adik Rafiq karena dia mau ngikut gitu ya. Aku bilang aku mau ke pasar, nggak usah ikut, di luar masih gelap. Karena kalau aku bawa adik Rafiq ke pasar yang ada tuh rempong loh teman-teman. Apalagi di pasar kalau subuh-subuh gini rame sama orang yang belanja mau jualan gitu ya. Nah ini aku udah sampai aja teman-teman di pasar. Nah pas ke pasar kali ini alhamdulillah aku tuh banyak dapat ikan segar-segar gitu ya teman-teman, karena masih pagi gini posisinya. Nah lanjut di sini aku juga beli cabe ya. Di sini aku beli cabenya itu nggak banyak ya teman-teman. Aku belinya cuma seperempat aja karena aku masih ada sisaan cabe kemarin yang aku belanja di minggu kemarin. Nah lanjut di sini aku beli brokoli harganya mahal banget. Sekarang 1 kilonya itu masih di kisaran 18.000 ya teman-teman. Nah kalau di tempatku itu beli brokoli pakai bonggolnya ya teman-teman, menurutku rugi di sini ya teman-teman. Nah ini aku udah pulang dari pasar, aku mampir dulu belanja odading ya, karena nanti anak-anak itu kalau aku pulang dari pasar pasti mereka nyari cemilan apa yang mau mereka makan gitu. Nah ini aku udah sampai di rumah, ini lanjut aja aku berberes. Aku udah bersihkan ikannya, tinggal aku masukin ke kotaknya masing-masing ya teman-teman. Nah pulang dari pasar tadi itu aku tuh udah beresin adik Rafiq juga ya, udah mandiin adik Rafiq, udah kasih makan adik Rafiq. Nah ini baru aku lanjutkan aktivitas aku, karena adik Rafiq itu sekarang dia itu lagi
buatnya makan gitu teman-teman. Pokoknya kalau dia bangun jam 5 aku tuh udah selesai masak, ada Rafiq itu pasti minta makan loh teman-teman. Makanya aku tuh pagi-pagi harus masak gitu ya teman-teman, karena kalau udah lapar, ada Rafiq itu pasti dia itu nangis minta makannya sambil pegang-pegangin perutnya, sambil dia bilang kalau dia itu lapar. Kadang takut juga teman-teman, takut malu kalau kedengaran sama tetangga kalau pas dia minta makan seperti itu, nanti tetangga kira kita nggak kasih dia makan, terus tetangga kira mungkin kita nggak masak kali ya teman-teman. Ya, ini udah selesai aja ya, aku bersihkan ikan. Lanjut di sini untuk ikan lelenya aku marinasi aja pakai bumbu marinasi ikan ya teman-teman. Menurutku kalau ikan lele dikasih bumbu marinasi ikan itu rasanya lebih enak, untuk bumbunya itu lebih meresap. Ini lanjut ya ke bagian perbumbuan. Nah, ini tadi di pasar aku beli cabai aku beli seperempat, itu harganya 14.000. Terus yang di kota itu tahu ya teman-teman, tahu kuring atau tahu Cina gitu, harganya itu 8.000 satu kotak. Yang ada masih sisa itu yang putih ya teman-teman, biasanya ada yang kuning gitu ya, yang udah dibumbuin. Tapi kalau untuk tahu Cina ini teksturnya lebih padat gitu teman-teman ketimbang tahu biasa, makanya aku lebih suka beli tahu Bandung ini atau tahu Cina. Nah, inilah belanjaan aku kali ini ya teman-teman. Aku juga tadi beli bawang ya, beli bawangnya itu setengah kilo aja. Lanjut di sini aku udah selesai, mau aku masukin aja ke dalam kulkas. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir. Assalamualaikum, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you, bye bye.